Ini kayak ada orang yang ngintip. Sopo? Sopo? Gak ada siapa-siapa. Dibukalah pintu sama Intan. Gak ada. Korang sopo-sopo. Dan pada saat itu akhirnya Intan masuk lagi nih, lanjutin mandi. Pada saat Intan mandi, boom, Intan kaget. Di situ ada nenek-nenek. Ini tapi ada sayapnya kayak kelelawar. Dia ini ada di atas, di atap. Di atap siku dari kamar mandi. Ini nenek-nenek tadi nangkring di situ sambil ketawa. Ini sambil melebarkan sayapnya nenek-nenek tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, 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 boom. Apa kabar semuanya? Udah pasti kalian sehat walafiat. Itulah doa saya. Amin, 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 ya Allah, amin. Seperti biasa sebelum saya cerita panjang lebar, alangkah baiknya kalian absen dulu. Dengan kalian absen ini menambah semangat saya. Boom, boom, boom. Oke, saya mau ucapkan terima kasih udah banyak WA yang masuk dan memperkenalkan diri dengan langsung menyebut nama kota. Dengan kemudian saya ini bisa langsung save, nggak ketumpuk dengan WA-WA yang lain. Terima kasih banget, matur nuwun. Dengan seperti itu kan bisa kebaca nih. Nah, sembari kalian absen, ini saya mau ngasih tahu gimana cara ngirim cerita biar cepet kebaca juga. Dari tim juga ngapalinnya gampang gitu kan. Ini caranya gampang banget. Kalian, ini pertama ngasih nama dan kota kalian, ya kan, biar kita ini kalau di nama tempat disamarkan segala macam, kita ini nggak menyebutkan kota kalian. Yang pertama gitu kan. Nah, kalian kirim per paragraf. Misalkan contoh misal nih, Wahyu hidup dengan bapak dan ibunya. Saat itu Wahyu ini kelas 2 SD. Kirim. Oke, bawahnya lagi, Wahyu sekarang hidup mencari nafkah lewat AAA beli BBB gitu misalkan nih. Kirim. Terus nih di bawahnya seperti itu, jadi nggak langsung beruntutan panjang gitu. Jadi kalau per paragraf dikirim, saya ngafalinnya juga gampang gitu, mudah ngafalinnya. Oke, udah paham seperti itu? Nah, kalian kirim lewat WA saya. Nomor WA-nya mana? Ini, 085870433336. Nah, udah di-save? Udah? Oke, udah di-save semuanya. Udah absen semuanya, pastikan semuanya sudah absen. Yuk, biar semangat. Oke, cerita kali ini kiriman dari subscriber, di mana ada salah satu tempat, ini perkebunan kelapa, di mana kebun tersebut ini benar-benar sangat angker sekali. Konon katanya, ini menurut penuturan warga, kebun tersebut ini sering banget buat buang janin, buat ngebuang bayi-bayi mati, atau mungkin yang di luar di luar hubungan, di luar pernikahan gitu kan. Nah, ini bayinya banyak dibuang di situ. Nah, kebun tersebut ini sering memakan korban juga. Banyak kan orang yang lewat di situ. Ini sering kali pasti ngalamin hal-hal kejadian yang janggal, kejadian-kejadian yang misteri gitu. Yang tahu kebunnya di mana, yang tahu tempatnya di mana, kebun kelapa ini. Pokoknya ini kebunnya ini banyak kelapa, terus bawahnya ini banyak ilalang-ilalang. Gak dibersihkan sama sekali. Dan ini kejadiannya udah lama banget. Dan kemarin pengirimnya ini sampai sekarang banyak masih penampakan masih muncul, ngasih tahu seperti itu sampai sekarang loh. Padahal itu udah lama banget kejadiannya. Kalian penasaran seperti apa ceritanya? Karena ada salah satu warga yang dia tinggal terdekat di situ. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Boom. Ada di antara kita. Ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, nama tempat toko ini disamarkan untuk keamanan bersama, untuk keamanan saya juga, untuk keamanan kalian yang di rumah juga, untuk keamanan yang pastinya dari subscriber yang ngirim cerita ini, ya. Ini yang saya bilang tadi, ini kejadiannya udah lama banget. Yang jelas ada perkebunan di mana memang kebun itu terkenal memang angker banget. Banyak orang melintas di situ. Ini sering namanya ngalamin yang keapesan. Dan konon katanya memang di situ buat buang bayi di luar pernikahan. Nah, ada beberapa orang yang memang datang ke situ memang lelakon. Dia ini minta pesugihan, dia ini minta yang namanya kayak nomor togel gitu. Banyak orang yang ke situ, ada yang seperti itu juga. Memang lahan perkebunannya ini luas banget. Dan ilalangnya ini, rumput-rumput liarnya ini hampir 1 meter.
Jadi memang kalau buang apa ke situ, ya kan, ini nggak bakal kelihatan. Udah gitu. Nah, nggak jauh dari pohon kelapa tadi, ini kayak ada bukit kecil. Ada bukit kecil di mana sering ada orang jatuh dari bukit tersebut. Nah, warga sekitar yang di daerah kebun tersebut ini udah paham banget dengan kebun tersebut, kejadian-kejadian yang memang sering terjadi di situ. Warga ini paham banget. Nah, pada suatu hari ini ada keluarga yang memang tinggalnya nggak jauh dari situ. Ada kurang lebih 200 meter di situ. Kita sebut saja namanya Intan. Intan ini hidup dengan ibu dan bapaknya. Dan ada kakak-kakaknya juga nih. Nah, bapaknya Intan ini sebut saja namanya Pak Joko. Pak Joko ini adalah juragan sapi. Yang memang harta kekayaannya Pak Joko pada saat itu bener-bener bisa ngidupi mungkin untuk 7 turunan mungkin masih bisa kali ya. Karena memang Pak Joko ini orang terkenal kaya raya di situ. Hingga pada suatu hari, Pak Joko ini ngomong sama Intan. Nah, pada saat itu Intan ini usianya 14 tahun. Dipanggil sama bapaknya. Duk, mending ora usah ngelanjut ke sekolah. Nggak usah ngelanjutin sekolah. Lagian buat apa sekolah? Harta bapak ini sampai 7 turunan ini nggak bakalan habis. Udah kamu tenang aja. Lah, tapi Intan pingin sekolah kok Pak. Udah nggak usah mikir sekolah. Perempuan itu adanya ini yo di rumah, di dapur, ngurusin suami. Nantinya itu bakalan kayak gitu. Jadi percuma, nggak usah sekolah-sekolahan. Jadi memang di sini Pak Joko ini tidak mementingkan pendidikan, tidak mementingkan studi untuk anaknya. Ini nggak penting. Karena bagi Pak Joko, ini hartanya udah bakalan cukup untuk 7 turunan. Begitu juga ibunya Intan. Manuto karo bapak, nurut sama bapakmu. Apapun yang terjadi nanti yo bakal kamu yo tetep kayak ibu, ngladenin bojo, ngelayanin suami. Wis, ngono tok. Yang penting kamu mau apa-apa kelakon, mau pengen apa ini keturutan, nggak usah bingung. Intan bingung di sini nih. Bapak ibunya karena memaksa untuk hal seperti itu nih, untuk udahlah berhenti sekolah aja gitu. Dan pada akhirnya Intan pun nurut sama ibu bapaknya, karena memang percuma juga nih Intan memaksa. Karena apa? Dari kedua orang tuanya Intan ini sudah nggak pengen Intan sekolah. Singkat cerita nih, ini ada pemuda yang rumahnya juga nggak jauh-jauh dari rumahnya Intan. Ini namanya Gito. Gito ini, dia ini seorang apa ya? Bisa dibilang dia ini kayak tani juga. Terus dia ini kerjanya ini di ladang. Nah, pada suatu hari Gito ini ketemu dengan Pak Joko. Juragan Joko ini ngomong sama Gito. Gito, oh nggih, juragan pripun? Gini loh, Bapak lihat kamu itu kok kayaknya rajin banget. Bapak seneng orang-orang kayak kamu. Bapak ini pengen ngomong sama kamu sedikit penting. Bisa ngobrol sebentar? Bisa Pak. Ada apa ya Pak? Kamu mau gak nikah sama anaknya Bapak? Oh lah, saya ini orang gak punya kok Pak. Orang saya ini kuli kayak gini kok Pak. Udah, kamu gak usah mikir hal-hal seperti itu. Bapak tahu. Tapi keuletan kamu Bapak lihat. Kayaknya kok kamu pas sama anak Bapak. Gito bingung nih di sini nih, ditawarin untuk menikah dengan anaknya juragan. Seorang juragan yang memang terkenal kaya raya di daerah itu tadi. Akhirnya Gito pun tanpa pikir panjang ya kan, kapan lagi nih dapat tawaran seperti ini nih. Gito pun mengiyakan. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka berdua ini menikah. Antara Gito dan Intan menikah. Acaranya ini meriah pada tahun itu, pada era itu. Ini warga benar-benar semuanya pada datang, diundang pada datang. Karena memang Juragan Joko ini memang apa ya, orang terkaya. Jadi dia nggak butuh sumbangan malah. Jadi orang diperbolehkan datang, makan sesukanya, hadirin pesta pernikahan antara Gito dan Intan. Jadi orang ini banyak yang datang. Ada ya orang kayak gitu ya. Maksudnya dia memang benar-benar tidak mempedulikan sumbangan atau apa atau gimana. Enggak, inilah Juragan Joko. Jadi warga datang ke situ memang pengen pesta aja udah. Dibikinlah acara meriah. Nah, akhirnya Intan pun menikah. Dengan Intan ini juga masih muda banget ya. Pada saat itu Intan menikah dengan Gito ini usianya 17 tahun. Benar-benar acaranya sangat meriah. Nah, setelah acara pernikahan selesai, Juragan Joko ini ngomong sama mereka berdua. Mereka diajak duduk bareng. Juragan Joko ngomong, gini, kalian berdua kan sudah menikah, ya. Bapak pengen kalian ini hidup mandiri. Nah, Bapak pengen bikinin rumah kalian itu di seberang sana. Walaupun banyak orang ngomong kok di sana itu angker segala macam, Bapak pengen kamu hidup di sana.
ya. Itu soalnya ada lahannya bapak juga di situ. Jadi nanti itu dibangun rumah. Di sini memang Gito ini orangnya bukan penakut atau apa segala macam. Intan sempat bingung, kenapa bapaknya kok nyuruh tinggal yang dimana deket dengan kebun angker itu tadi. Tapi memang di situ sebelahnya kebun angker itu memang lahannya Pak Joko juga, dan memang luas banget di situ. Dan pada akhirnya mereka berdua ini mengiyakan, dibangunlah rumah di situ, ya kan. Setelah pembangunan selesai, akhirnya Gito dan Intan pindah ke situ. Singkat cerita, kondisi baik-baik saja. Gito pun ngomong sama Intan, bener kan? Mau orang ngomong angkernya kayak apa? Kalau kita yang nempatin, ya kan? Mau kamu buka jendela langsung lihat kebun kelapa itu tadi. Kalau kita sering nempatin, kita ini juga tenang di sini, kita nggak ada niat ganggu, nggak bakalan ada apa-apa. Kata Joko terhadap Intan. Nah, setiap sore Intan ini nyapu atau apa, Intan ini mau nutup jendela rumah, Intan ini selalu ngeliatin pohon kelapa tersebut. Memang hawanya ini bener-bener apa ya? Ademnya ini adem aneh. Jadi kayak apa ya? Lembabnya lembab aneh. Kebunnya ini bener-bener sepi banget dan jarang orang lewat di situ. Ini kelihatan banget ketika Intan ini buka jendela rumah. Ini langsung dengan jelas. Hanya selang 3 meter, terus ada pagar pakai apa ya? Tanaman-tanaman liar. Nah, itu langsung kelihatan kebunnya. Berjejer pohon-pohon kelapa. Intan ini sering liatin. Kalau sore nih dia mau nutup jendela atau apa segala macam, Intan ini selalu lihat kebun tersebut. Nah, Gito sendiri, saya bilang tadi kan kerjanya ini di sawah. Dia pun lewatin kebun itu juga. Kalau jalan, menuju ke sawah. Garap sawahnya orang. Kan? Nah, Gito bolak-balik aman aja udah. Nggak ada niat pengen atau gimana di kebun di situ. Nggak ada yang aneh-aneh. Bahkan Gito ini sering banget lihat dari bukit. Ya kan, jadi ada bukitnya juga di situ, ya kan. Nggak begitu tinggi, tapi memang curam banget. Ini banyak orang kalau malam ini sering ada aktivitas di atas bukit itu tadi. Nah, berjalannya waktu, pernah kejadiannya, berjalannya waktu pada malam hari, Intan dan Gito ini tidur. Tiba-tiba, mereka berdua ini mendengar ada sesuatu yang dijatuhkan dari atas bukit tadi. Buak! Dengar banget. Buh! Jelas banget. Di sini Gito bangun. Suara apa yo? Kok kalau malam pasti ada aktivitas orang di atas. Jadi ada jalanan kecil itu di atas. Jadi pohon kelapa terus ada bukitnya gitu loh. Ada tanah yang tinggi gitu kan. Nah, pada saat itu Gito ini ngomong sama Intan. Duk, denger gak Duk? Ada suara apa? Kayak ada benda jatuh dari atas bukit ya Duk. Mosok sih Mas? Aku kok gak denger. Gito sangat dengan jelas banget. Nah, Intan ngomong, mungkin kelapa kali Mas, jatuh Mas. Oh yo, mungkin kelapa yo. Jadi ini setelah setiap malam denger buk, sering seperti itu, akhirnya mereka ini udahlah, udah terbiasa, mereka nggak takut gitu kan. Ibarat kata ini orang yang tinggal di deket rel kereta api, ya kan. Pasti awalnya pasti kaget kan, kereta kenceng tiap hari 15 menit sekali kereta datang gitu kan. Tapi karena udah setiap hari kan dia mau tidur atau apa, dia nggak akan bakal terganggu kan. Buat teman-teman yang di rumah yang tinggalnya nggak jauh dari stasiun, terus nggak jauh dari jalan raya yang besar, karena udah setiap hari seperti itu kan nggak ngerasa terganggu kan akhirnya. Nah, ini sama halnya dengan Gito dan Intan. Nah, disinilah mulai ada kejanggalan. Pada suatu hari, pagi-pagi, Gito ini pamit. Gito pamit seperti biasa mau ke ladang. Gito ngomong sama Intan, aku mau ke ladang tapi kok badanku lagi kurang fit banget yo. Kok kayak hari ini kok aneh badanku. Kata Gito ngomong sama Intan. Ya kan? Nah, Intan ngomong, mosok mau dipaksain sih Mas, mending istirahat aja. Lagian nanti bapak juga bakalan kesini, ibu juga bakalan kesini Mas sorean. Loh, tapi kan nanti sore bapak ibu mau kesini. Nah, sekarang Mas mending kerja aja lah. Udah kamu nanti masakin, yo siangan atau apa Mas nanti pulang lah. Kata si Gito. Tapi emang Gito ini mau berangkat kerja ini kayak, kalau di tempat saya ini aras-arasan. Aras-arasan itu kayak semacam berangkat kayak, iya nggak ya? Berangkat nggak ya? Iya nggak ya? Gitu sih. Nah, pada saat itu Gito ini pamitan nih. Setelah Gito pamitan, Gito keluar nih, bawa cangkul. Gito bawa cangkul, jalanlah Gito. Dang. Intan langsung bersih-bersih di situ, bersih-bersih rumah segala macam ya kan. Ini nggak lama kemudian, kisaran 30 menitan. Tiba-tiba Gito balik lagi. Nah, pada saat Gito pulang, ini juga disertai turun hujan. Kok tiba-tiba kamu pulang ini loh Mas? Apa karena hujan Mas? Intan ini ngajak ngomong Gito.
Iya mungkin hujan apa-apa, badanku memang lagi nggak enak, kata Gito seperti itu. Tapi pada saat itu Gito langsung narik Intan. Mau kemana mas? Udah yuk masuk kamar. Intan dipaksa masuk ke kamar nih, ditariklah ke kamar. Setelah Intan dipaksa masuk ke kamar, ini dengan pakaian tani, ya kan? Memang yang biasa untuk sehari-hari ke sawah. Tiba-tiba Intan langsung diajak tidur sama Gito, langsung berhubungan badan sama Gito. Boom! Lu mas kok tumben sih mas? Tiba-tiba Intan dipaksa nih, mainlah sama Gito. Hubungan suami istri, ya kan? Nah setelah selesai Gito ngomong, aku mau ke sawah lagi. Loh mas, kan masih hujan. Gak apa-apa. Ngambil cangkul, dia ini jalan kaki Gito menuju ke ladang. Intan ini ngeliatin, mas Gito kok pulang katanya capek, tapi kok malah ngajak tidur bareng. Setelah itu kok malah keluar lagi, hujan-hujanan pula. Intan bingung. Nah, singkat cerita, sorean harinya ini Gito pulang. Sore-sore Gito pulang, ini pukul jam 4 sore, Gito pulang, dan memang bapak ibunya Intan ada di situ juga. Bapak ibunya Intan ini memastikan, gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Dan gak lama disusul Gito pulang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Git. Nggih, Pak. Oh, ngeten jenengan toh? Ada sampean toh, Pak? Iya. Gimana? Pekerjaan aman? Aman Pak, tapi kayaknya aku lagi gak enak badan Pak. Jangan diforsir tenaga kamu. Nah, Gito sendiri memang walaupun mertuanya ini orang kaya, Gito ini gak mau mengandalkan, ibarat kata ini kayak mengandalkan mertuanya. Gito gak mau yang seperti itu. Jadi Gito tetap berjuang juga. Gito punya pemikiran yang biar gak diremehkan. Walaupun Intan ini orang kaya. Bapak ibunya ke situ, ngobrol. Dan pada saat itu Gito ini ngerasa gak enak badan banget. Ini langsung mandi, setelah mandi langsung masuk kamar. Memang langsung pamit sama bapak ibunya. Pak, maaf bu, bukannya gimana-gimana, saya kok badannya pegel-pegel banget. Oh ya udah Le, nggak apa-apa. Kami kesini itu mau nengok kalian. Nah, pada saat bapak ibunya ini lagi ngobrol sama Intan, ini bapaknya, ini sekelebatan, ini melihat dari jendela nih. Dari jendela ini bapaknya ini ngelihat ada bayangan apa gitu. Ini arahnya, ini masuk ke kamar Intan. Nah, Juragan Joko tadi ini keluar nih. Nah, saat pas keluar, dilihat ini nggak ada apa-apa. Bayangan apa yo? Nah, Pak Joko ini balik lagi nih, ngomonglah sama Intan. Selama di sini ono kejadian yang aneh nggak, Duk? Aman kan? Aman kok, Pak. Nah, iya Bapak bilang apa? Aman toh? Ya udah, Bapak tak pamit pulang dulu. Takutnya hujan lagi. Akhirnya, Bapak ibunya Intan ini pulang. Ada kejadian yang aneh di situ. Nah, singkat cerita, pada keesokan harinya seperti biasa, Gito ini sarapan bareng. Setelah sarapan, Gito ini ngambil cangkul dan Gito langsung ngomong sama Intan. Mas tak ke ladang dulu. Ya, iya mas. Gito ke ladang lagi nih. Nah kali ini baru 20 menitan. Gak sampai 30 menit. Baru 20 menit tiba-tiba Gito balik lagi nih. Balik lagi, ini tanpa ngomong apa-apa, naruh cangkul. Tiba-tiba Intan ditarik lagi nih. Diajak hubungan lagi nih. Mas. Apa sih mas ini mas? Lawang kamu baru keluar kok tiba-tiba langsung ke sini. Ini gimana sih mas? Kok langsung balik lagi ini gimana? Ini tanpa ngomong apapun, Gito ini langsung berhubungan badan sama Intan. Dan setelah berhubungan badan selesai, Gito ngomong sama Intan, aku berangkat lagi. Gito langsung keluar, ngambil cangkul, jalan lagi. Ini hampir setiap hari. Kan aneh. Intan sampai bingung. Yang biasa nih, bulan-bulan sebelumnya ini berhubungannya malam atau apa. Ini kok pagi-pagi. Nah, hingga pada suatu hari ya kan, karena Intan ini ada keanehan, baru memberanikan diri untuk nanya. Mas, aku mau nanya mas. Maaf ya mas, bukannya aku ini gak mau jadi istri yang baik atau apa. Enggak mas, aku tetap nurut sama suami. Kata Intan seperti itu. Aku mau nanya, kenapa sih mas ketika kamu ini udah berangkat kerja, ini baru 20 menit, baru 30 menit, kok tiba-tiba kadang kamu langsung pulang gitu sih mas? Aku ini pengen nanya mas, tapi gak enak sama kamu. Langsung pulang, maksud kamu piye? Loh. Kamu itu kan sering pulang mas kalau pagi. Kalau pagi kamu udah jalan, baru berapa menit kamu pulang. Aku gak pernah pulang kok. Gito tiba-tiba ngomong seperti itu. Pulang? Kamu ini loh, ngarang kamu. Kamu ketiduran terus ngimpi kali. Kata si Gito. Nah di sini Intan bingung. Nah terus selama ini yang pulang, terus berhubungan badan dengan saya siapa? Intan ngomong kayak gitu nih, dalam hati. Dan gak berani ngomong sama Gito. Hanya menanyakan, kok setiap pagi kamu udah berangkat kerja kok langsung pulang. Hanya menanyakan sebatas itu. Padahal selama ini
Intan sudah sampai berhubungan badan. Terus siapa? Gito juga mikirnya, lah aku gak pernah pulang. Aneh iki bojoku. Aneh banget ini. Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu. Nah, semenjak Intan mempertanyakan seperti itu, keesokan harinya Intan ini bener-bener nungguin. Balik lagi gak nih? Balik lagi gak nih? Dan ternyata pada saat Intan mempertanyakan itu, gak balik lagi nih. Gito gak balik lagi. Nah, berjalannya waktu setelah dari pertanyaan itu dan Gito ini gak balik lagi ngajak berhubungan, ya kan? Intan ini tiba-tiba hamil. Nah, pada saat Intan ini hamil, bapak ibunya Intan ini senangnya bukan main. Bakalan punya cucu nih. Gito pun senang juga nih. Intan hamil. Ini dibikin pesta kecil-kecilan. Warga-warga dipanggil. Pada saat itu warga ini berkerumun datang, ya kan? Pada orang datang di situ makan jajan atau segala macam, ya kan? Intan ini berdiri nih, ngadepin orang-orang. Dari kejauhan, Intan bener-bener melihat dengan jelas. Ini ada orang, ini bentuknya ini bener-bener gak kelihatan mukanya. Yang jelas orang ini kayak seolah-olah ngintip dari balik pohon. Ih, siapa yo? Tapi lagi rame nih banyak orang. Jadi Intan lihat, loh, ada pohon mangga di mana orang itu kayak ngintip. Dan ketahuan Intan sendiri kan, ini siapa yo? Ini siapa ya? Dia ngintip terus masuk lagi dari ngumpet lagi gitu kan. Intan bingung nih di sini siapa ini? Dan pada saat Intan ini mau menuju ke orang itu tadi, Intan ini kayak opo ada orang yang mau jajan, mau pengen minta jajan ke sini terus malu atau apa gitu kan. Intan ini kayak pengen menuju ke arah pohon itu tadi. Dan pada saat Intan ini menuju ke pohon tadi, ini tiba-tiba Intan ini ditepuk sama salah satu warga yang di situ. Intan, kayaknya toh gabung sini. Akhirnya Intan ini pandangannya berubah nih ke orang yang nepuk Intan, warga di situ. Dan saat Intan ini kembali nengok ke pohon itu tadi, pohon mangga tadi yang ada orang ini ngintip balik lagi dia ngumpet lagi gitu. Ini tiba-tiba bayangan itu udah nggak ada lagi, makhluk itu udah nggak ada lagi. Akhirnya Intan ini kayak udah nggak gubris lagi nih. Intan udah nggak gubris lagi tentang bayangan orang yang tadi di balik pohon mangga tadi. Intan akhirnya kembali gabung sama warga-warga yang di situ. Nah, singkat cerita berjalannya hari ya kan. Berjalannya hari, ini Intan anehnya setiap ngidam itu pengennya makan malam terus nih. Kalau udah jam 12 lewat, Intan ini bener-bener gak bisa tidur. Bawaannya ini pengen begadang dan ngemil. Nah, pada saat itu, Gito kan capek deh seharian ini di ladang ya kan. Jadi gak bisa nemenin. Intan sering ngomong, temenin aku apa mas, temenin aku apa mas. Aku ngantuk banget deh. Aku terus terang capek banget hari ini. Akhirnya Intan ini ngemil-ngemil sendiri. Dan pada saat itu anehnya saat Intan ini ngemil, Intan itu bawaannya pengen keluar dari rumah. Padahal jam 12 malam loh. Dan anehnya Intan ini berjalannya ini menuju ke kebun kelapa tersebut. Kebun kelapa yang saya bilang ini kebun angker. Padahal ilalangnya ini banyak. Pohon-pohon liar ini banyak dan gelap. Intan di situ makan. Kan aneh. Ini kebun angker, banyak orang yang di situ. Tapi Intan ini kayak tanpa sadar atau apa nggak ngerti. Intinya Intan di situ makan, ya kan? Nah setelah itu Intan balik lagi nih. Intan baliknya ini nunggu ada azan subuh. Ini kenapa akhirnya tahu? Jadi pernah suatu ketika Intan seperti itu. Gito ini kebangun, kebelet pipis dia. Dia mau pergi ke kamar mandi. Pada saat itu Gito nyari Intan. Intan yang tio. Kok Intan nggak ada? Gito ke belakang nih. Gito ke dapur, ke belakang, ke kamar mandi, dicari semuanya nggak ada. Gito mikir kemana ini? Pas ke depan, lihat pintu rumah ini kebuka. Akhirnya Gito keluar nih. Gito nyari. Intan. Dan pada saat itu akhirnya Gito ngeliat. Intan ada di kebun itu tersebut. Gito ini langsung narik Intan. Intan ngapain kamu di sini? Ayo Intan. Tapi Intan ini mukanya aneh. Intan ngapain? Wah Gito langsung narik Intan. Kamu loh malam-malam kayak gini. Kok malah di tengah kebun? Intan dimarahin. Intan ini cuma nunduk sambil ngemil. Kan aneh coba bayangin. Ini kebun angker nih. Nah berjalannya waktu ya kan. Ketika Intan ini kayak sedikit tersadar atau apa. Intan ini kayak gak ngerasain kalau malam itu ke situ. Kan aneh. Nah pada akhirnya. Ini pernah suatu hari Intan ini lagi mandi. Ini kayak ada orang yang ngintip. Sopo? Gak ada siapa-siapa. Dibukalah pintu sama Intan. Gak ada. Korang no sopo-sopo. Dan pada saat itu akhirnya Intan masuk lagi nih. Ngelanjutin mandi. Pada saat Intan mandi. Intan kaget. Di situ ada nenek-nenek. Ini tapi ada sayapnya kayak kelelawar. Dia ini ada di atas, di atap. Di atap siku dari kamar mandi. Ini nenek-nenek tadi nangkring di situ sambil ketawa.
Ini sambil melebarkan sayapnya nenek-nenek tadi. Siapa kamu? Siapa kamu? Intan kaget. Saat itu Intan langsung buru-buru keluar. Tapi pintu kamar mandi yang ini cuma pakai sentilannya kamar mandi, kuncinya kamar mandi. Ini hanya memakai kayu, bikinan dari kayu yang diputar gitu kan. Ini Intan ngebuka aja susahnya minta ampun. Boom. Intan langsung mencoba buka dan Intan berhasil keluar. Posisi Intan lagi hamil loh. Dan pada akhirnya Intan cerita sama Gito. Mas, aku tadi dilihatin mas. Kamu masih di sawah. Kamu belum pulang loh mas. Aku dilihatin ada nenek-nenek mas. Tapi kok kayak kelelawar mas. Ah masa sih? Iya mas. Itu mas coba kamu lihat mas. Cek mas di kamar mandi. Gito ngecek. Pada saat Gito ngecek nggak ada apa-apa. Cobain kita mandi tiba-tiba di atas kita ini ada nenek-nenek gitu kan. Gimana cara naiknya? Nenek-nenek loh. Ini ada di atas dan ngeliatin kita. Sambil ketawa. Bayangin coba. Di kamar mandi kita. Ini terjadi di kamar mandinya Intan. Nah pada akhirnya Gito ini ngomong sama Intan. Udah. Kalau mandi itu jangan kesorean. Ada sandi kolong. Makanya kalau mandi itu yo jam 3, setengah 4 itu udah mandi. Jangan sampai kamu kebablas kayak gini kalau mandi. Udah kelewat sore banget kamu baru mandi. Yo. Kamu juga bawa bayi. Kamu harus jaga diri, jaga bayi kamu juga. Yo, iya mas, aku tapi takut akhirnya mas. Lah, mas bilang nggak bakal ada apa-apa. Udah percaya sama mas. Lagian kamu kalau malam suka keluyuran masuk ke kebun itu. Nah, pada akhirnya Gito ini kunci pintu nih. Kunci pintu dan kuncinya ini dibawa Gito. Biar apa? Biar Intan ini nggak keluar-keluar kalau tiap malam. Karena Gito takut Intan ini keluar lagi nih, ngemil sambil keluar ke kebun itu tadi. Kuncinya dibawa Gito. Walaupun Intan ini bangunin Gito, mas aku pengen keluar, mas aku pengen keluar, mas. Gito nggak bakalan ngasihin kunci itu tadi. Gito akal-akal ini seperti itu. Memang anehnya ini kalau pas lagi mau keluarnya Intan sadar, posisi sadar. Tapi setelah udah di dalam kebun tersebut, Intan ini kayak seolah-olah udah nggak sadar lagi, nggak sadarkan diri. Udah diam bengong sambil ngemil, udah dipanggil-panggil juga nggak nengok. Tapi setelah ditarik masuk ke rumah, balik lagi nih Intan sadar. Hingga pada akhirnya kabar ini juga sampai ke telinga Juragan Joko. Juragan Joko juga ikut ngomongin. Ojo aneh-aneh duk kamu duk. Apa mau pindah ke tempat bapak aja? Intan nggak mau, udah nggak apa-apa pak. Karena Intan nggak tahu dia ini juga betah juga di situ. Padahal tempatnya ngeri. Dan anehnya ketika ditanyain oleh Pak Juragan Joko, lah kamu kok takut tapi tak ajak pindah kok nggak mau? Nggak apa-apa pak. Intan senang sama pohon kelapa. Kan aneh. Di kamar mandi sendiri takut, diajak pulang ke tempat bapaknya nggak mau, ya kan? Tapi dia pengen tetap di situ, alasannya dia pengen liatin kebun itu tadi. Nah, singkat cerita, ini berjalan waktu ini 7 bulan kandungannya si Intan nih, 7 bulanannya nih. Diadakan kalau di tempat saya ini namanya mitoni gitu, 7 bulan selamatan lah gitu kan. Bapaknya seperti biasa ini bikin acara lagi. Juragan Joko ini kembali lagi manggil warga. Ini kan ada juga orang-orang ronda, jaga ronda, cuma memang nggak sampai rumah Intan. Karena rumah Intan ini paling ujung deket dengan kebun kelapa itu tadi. Jadi orang ronda ini juga nggak berani. Udah ngelihat rumahnya Intan, kita kira-kira aman, orang ronda balik lagi ke perkampungan yang lebih ramai lagi. Jadi Intan ini tetangganya ini agak jauhan. Nah, pada saat itu ada 2 orang lagi ronda. Ini udah mulai deket dengan rumah Intan. Mungkin kurang lebih orang itu 15 meter dari rumah Intan nih. Ya kan? 2 orang tadi, ini tiba-tiba melihat, ini kayak ada makhluk-makhluk yang bener-bener kayak pada bersayap, hampir kayak apa ya, kayak nenek-nenek tadi mungkin ya. Nah, ini ada rombongan orang-orang kayak pada bersayap, ini masuk ke rumahnya Intan, kayak nembus pintu. Nah, 2 orang tadi yang lagi jaga ronda, ini sampai kaget. Kita sebut saja namanya Kadir dan Burhan. Dir, itu apa deh? Kok kayak ada rombongan orang pada pakai sayap? Kok masuk rumahnya Intan loh, Dir? Mosok iya? Lah, mereka ini pada ngeliat. Mereka ini sampai ketakutan, sampai mereka ini balik lagi ke pos ronda. Dan pada keesokan harinya, kabar ini langsung merebak ke semua di situ. Warga di situ pada tahu. Ada apa ini? Ada apa ini? Pada ngomongin kalau ada penampakan masuk ke rumahnya Intan. Ini sampai telinga Intan. Pada saat itu ada salah satu warga yang ngomong sama Intan. Intan, katanya semalam ada yang ronda. Katanya lihat ada beberapa makhluk aneh masuk rumahmu. Makhluk apa tuh, Intan? Kamu lihat nggak? Intan nggak ngerasa ngeliat apa-apa.
Intan nggak ngerasa denger ada tamu atau apa-apa, nggak ada. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu setelah kejadian itu ya kan, berjalannya waktu Intan juga orang nggak ada apa-apa sih. Jadi Intan ini kan, lah orang ini ngomong apa sih? Ada orang rombongan masuk ke rumahku, orang nggak ada apa-apa kok, gitu kan. Nah, pada saat itu berjalan waktu, Intan ini mau lahiran. Nah, pada saat itu di kampung ini adanya dukun bayi, dukun beranak. Dipanggilkanlah, kita sebut saja namanya Mbah Tinah. Mbah Tinah ini yang biasa ngelahirin nih dukun beranak tadi nih. Nah, Mbah Tinah ini datang. Mbah Tinah ini lihat Intan, boom, tiba-tiba langsung kaget Mbah Tinah. Ya Allah, Nok, kok kayak gini ya, Nok, kamu ya, Nok? Kok kasihan banget ya, Nok? Kok ngene banget ya, Nok? Mbak Intan tiba-tiba ngomong kayak gitu. Lah Intan bingung. Lah kenapa toh, Mbah? Udah, Mbah, tinggal aku ini mau lahiran kok, Mbah. Perutku udah mules banget ya. Boom. Ya ampun, Nok, kok kayak gini, Pak? Loh, Mbah Tinah tadi ini berdoa terus. Bapak ibunya Intan juga ada di situ juga. Cuma Mbah Tinah ini ngeliat Intan ini kayak ada yang aneh. Dan pada saat itu Mbah Tinah langsung menangani dan semua ini dengan yang deg-degan. Keluarga ini deg-degan, ngasih support semua ke Intan. Dan pada saat itu terdengarlah suara bayi menangis. Oe, oe, boom. Bayi ini lahir. Tapi ketika bayi ini lahir, semua ini nggak ngucap alhamdulillah, nggak apa. Semua deretan orang yang ada di situ, keluarga Intan, bapak Intan dan semua saudara-saudara yang ada di situ, ini ngeliat bayinya, ini langsung kaget. Boom. Bayi Intan kelelawar. Boom. Kupingnya ini naik ke atas dan bener-bener mirip kelelawar banget dari mukanya, rambutnya, dan ini kayak ada sayapnya mau keluar. Boom. Persis kayak bayi kelelawar. Nah, singkat cerita, ini semua pada ketakutan ya kan, pada ketakutan dan panik lihat, loh kok bayinya kayak gini. Mbah Tinah juga ngomong, aku ngomong opo iki ono sing ora bener iki. Iki ono sing ora bener. Ini ada yang nggak beres. Boom. Dan nggak lama kemudian ini kan lahiran sore ini ya. Ini lahiran sore dan persis habis maghrib. Boom. Bayi kelelawar yang keluar dari Intan ya, dari perut Intan ini meninggal. Warga ini pada ngomong, Intan lahiran kelelawar. Intan lahiran kelelawar. Apa hubungannya nih dengan nenek-nenek yang hampir kayak kelelawar juga? Wah, ngeri banget kan. Nah, pada saat itu saya mempertanyakan, emang kayak gitu ceritanya, Kak? Beneran, Mas? Posisinya bener-bener kayak gitu, Mas? Saya sendiri kalau saya kurang ngeh dalam ceritanya atau mungkin kok bagi saya kok ada yang aneh nih, saya tetap nanyain lagi. Bener kayak gitu, Kak, ceritanya? Bener, Mas. Ini kupingnya, ini telinganya ini kayak kelelawar. Jadi badan-badannya ini bener-bener mirip kelelawar banget, Mas. Struktur tubuhnya ini nggak manusia banget, nggak, Mas. Tapi akhirnya meninggal, dan setelah meninggal warga geger, ya kan, dimakamkanlah. Dan pada saat 7 harian tahlilan ada di rumahnya Intan. Ini ada omnya Intan. Dia ini agak sedikit ngerti tentang seperti itu, ya kan. Kita sebut saja namanya Om Bambang. Nah, Om Bambang ini usianya mungkin kurang lebih 40 tahunan, ya kan. Om Bambang ini ngomong sama Intan, iki ora umum, Tan. Ini ada yang gak beres. Ini ada hubungannya sama kebun kelapa itu. Kurang ajar memang kebun kelapa itu. Dan warga-warga sekitar udah tahu kalau kebun kelapa di situ memang angkernya minta ampun. Nah, pada saat itu Om Bambang saking keselnya datang ke pohon kelapa itu. Ini orang-orang pada ngaji di rumah, Om Bambang ini melipir ke pinggir pohon kelapa itu tadi. Om Bambang ini ngencingin pohon kelapa itu tadi. Salah satu pohon kelapa di situ dikencingin sama Om Bambang. Kurang ajar yo. Ngene yo, dulurku mau pangan. Kurang ajar ya. Saudaraku yang baru lahir kamu makan. Dan wujudnya kok dibikin aneh. Kurang ajar kalian. Om Bambang itu ngomong seperti itu. Setelah itu Om Bambang masuk lagi nih. Balik lagi gabung ke saudara-saudaranya yang ada di rumahnya Intan. Nah, keesokan harinya Om Bambang ini ada kerjaan di bukit. Barenglah sama teman-teman rombongannya Om Bambang. Jadi ada kerjaan pembuatan apa ini di atas bukit yang gak jauh dari pohon kelapa tadi. Ya kan? Ini Om Bambang ini naik ke atas. Dan pada saat naik ke atas, Om Bambang ini udah hafal banget dengan daerah situ. Om Bambang ini udah ngerti daerah situ. Ada 4 orang bareng-bareng ke situ. Jadi mungkin ada kerjaan apa di situ di atas bukit itu tadi. Mau bikin sesuatu hal apa gitu, karena memang ada proyek apa gitu kan. Nah, saat Om Bambang naik ke atas, ini kan Om Bambang ini udah hafal banget daerah situ gitu kan. Ini sampai bingung, kayak ini ya, kalau di tempat saya namanya oyot mimang. Jadi oyot mimang itu ketika kita nginjek, kita ini bingung nih. Muter-muternya situ-situ lagi nih, situ-situ lagi, baliknya situ-situ lagi nih. Lah, ini kok dia muter-muter kene-kene terus.
Kok kita muter-muternya sini-sini aja? Om Bambang bingung. Nah, pada saat itu, dari kejauhan, ini Om Bambang lihat. Kok ono Mbah ki sopo? Ada kakek-kakek tua, ya kan? Tapi dia ini, jalannya ini benar-benar jalan yang cepat. Nah, pada saat itu, Bambang ini manggil-manggil kakek itu tadi. Mbah, aku harus ngomong, Mbah. Kakek tadi ini tetap nggak gubris nih. Jadi dia jalan hanya melewati rombongan Bambang. Bambang ini ngejar sama kakek-kakek tadi. Ini kakek-kakek tadi, Bambang ini mau nanyain. Ini arahnya kemana lagi, Mbah? Mau nanyain seperti itu niatnya Bambang. Bambang ngomong sama teman-temannya, biar aku yang ngejar. Biar aku yang ngomong sama kakek-kakek tadi. Tapi kakek tadi ini jalannya benar-benar cepet banget. Dan pada saat itu, kakek-kakek tadi diajak ngomong. Justru ini nggak nyaut omongan, tapi malah mendorong Bambang. Boom. Ini Bambang didorong. Bambang ini nggak bisa ngendaliin diri Bambang nih. Nah, pada saat itu memang kakek tadi ini justru malah mendorong Bambang. Hingga Bambang ini terprosok ke bukit tadi. Teman-temannya yang lain ini pada teriak, Bambang. Bambang ini terprosok, ya kan? Ini Bambang langsung masuk jurang. Ini Bambang nggak bisa gapai apapun yang kena-kenanya. Ini Bambang nggak bisa. Dan akhirnya Bambang ngebentur batu. Dan malah badannya ini jatuhnya ini malah di kebun kelapa yang angker itu tadi. Omnya Intan meninggal. Kenapa kalau malam-malam ini terdengar ada suara bak? Intan ini nggak pernah dengar atau apa segala macam. Dan pada saat itu Intan dan Gito sebenarnya mendengar suara itu, suara jatuhnya Om Bambang itu tadi, bak. Tapi nggak ngerti kalau itu Om Bambang karena saya bilang tadi udah terbiasa mendengar hal seperti itu. Jadi kayak dibiarin lah. Ternyata itu Om Bambang, dicarilah sama warga. Dan saat pencarian Om Bambang, nggak cuma Bambang yang ditemukan. Warga-warga ini nyari, ini banyak nemuin tulang-tulang bayi, tulang-tulang manusia, yang tulang-tulang orang-orang dewasa, tulang-tulang hewan, binatang-binatang buas. Itu ada di situ. Dan pada akhirnya Om Bambang dimakamkan. Ini gara-gara Om Bambang ngencingin salah satu pohon, terus Om Bambang ini kayak ngomong sama di situ kayak nggak terima. Malah Om Bambang yang celaka. Nah, pada saat itu ya kan, setelah kematiannya Om Bambang ya kan, jenazah dibawa segala macam, ini ada seorang ustadz ini datang ke rumahnya Pak Joko. Dan Pak Ustadz ini ngomong, Juragan, saya ini mau ngomong. Ya Pak Ustadz, ada apa ya Pak Ustadz? Saya lihat saudara Bambang jenazahnya ini kayak nggak lumrah. Dan saya mendengar dari keterangan teman-temannya saat dia terperosok, saat dia jatuh, teman-temannya ini melihat ada kakek-kakek yang jalannya cepat sekali. Nah itu kan rumah Intan, putrinya Panjenengan, putrinya Juragan kan nggak jauh dari tempat itu juga. Alangkah baiknya Mbok Intan ini dipagari rumahnya atau apa segala macam. Apalagi kemarin kan, maaf nih Juragan, putrinya Panjenengan ini kan kemarin baru lahiran tapi ada yang aneh. Saya sebagai warga, saya sebagai orang terdekatin jenengan, saya ini udah nganggep jenengan ini udah kayak saudara. Begitu juga sampean udah nganggep saya seperti saudara. Alangkah baiknya kita ingatkan mereka, putra-putrinya jenengan itu loh Juragan. Ayo Pak Ustadz. Atau putri sama ini tak suruh pindah aja apa gimana? Udah kita kesana aja dulu. Jadi Pak Ustadz ini memang baik banget, deket banget sama Juragan Joko. Deket banget kalau ada apa-apa ini, sering curhat, sering apa, ngobrol bareng atau apa. Hingga akhirnya Pak Ustadz ini datang ke rumahnya Gito dan ke rumahnya Intan kan. Di situ akhirnya Pak Ustadz ini kayak memagari rumah dan mendoakan mereka berdua. Nah di sini Pak Ustadz ini cerita sama Gito, Le, ini disaksiin ada bapaknya Intan juga nih di sini. Le, sebenarnya kamu targetnya Le. Gito kaget. Hah? Target gimana Pak Ustadz? Iyo, sebenarnya ini kamu targetnya. Tapi Om Bambang yang kenal. Lah, aku salah apa Pak Ustadz? Iyo, kebun kelapa yang di situ. Ini sebenarnya senang sama kamu. Penunggu yang di situ ini incerannya ini kamu, Le. Biar kamu itu ikut mereka. Dan pada saat itu Intan akhirnya ngomong, Mas, aku mau ngomong Pak semuanya. Sebenarnya pada waktu itu Mas, saya ini nanya, kok kamu sering pulang Mas kalau pagi? Kamu belum lama, kamu baru jalan terus pulang lagi. Kamu ingat kan Mas? Iya, emang kenapa toh? Aku itu sering diperkosa kamu Mas. Kamu itu kalau pas lagi pulang, ini kamu mainnya buas banget Mas, liar banget Mas. Ini kok kamu mirip kelelawar Mas pada saat itu Mas. Jadi yang setiap hari ini pulang, ini bukan Gito. Bener Gito ngomong, aku gak pernah pulang kok. Aku pulangnya sore kok.
Dan yang setiap langsung pulang, baru berapa menit pulang, ini bukan gitu. Dan Intan di sini jujur. Semua di situ bengong semua, bapaknya Intan juga bengong semua. Ini orang kaya tapi kok tolol ya, anaknya malah ditaruh di situ, jauh gitu kan, jauh dari rumahnya orang tuanya lagi. Maksudnya ya masih sekampung, cuma kan ngapain di situ? Atau mungkin memang pikirannya, lah itu kan lahan saya di situ juga gitu kan. Ya nggak ngerti ya kan. Yang jelas, masa iya sih kok setega itu anaknya ditaruh di samping kebun yang memang kebun itu angker ya kan ya. Nah inilah pendidikan di nomor berapakan, tapi malah mengutamakan udahlah pokoknya berkeluarga aja, udah pokoknya nanti 7 turunan nggak habis kok, malah mengutamakan hal-hal yang seperti itu, nggak pendidikannya dulu atau apa gitu. Ya ini menurut ini ya masing-masing orang ya kan. Saya juga nggak bisa ngejudge kalau itu jelek juga atau apa, enggak. Saya juga nggak berani seperti itu. Cuma saya mikir kok dibolehin ya seorang Intan terus punya suami terus hidupnya di dekat di situ juga yang memang notabene di situ kebunnya angker gitu kan. Nah pada saat itu setelah Pak Ustadz ini datang, Pak Ustadz datang udah ngasih tahu semuanya dan semuanya pada bengong dengan adanya pengakuan Intan. Akhirnya Juragan Joko ini ngomong sama kelurahan lah intinya. Intinya ngomong sama kelurahan dan warga-warga sekitar ini ngadain kerja bakti. Bersihin semua ilalang yang ada di pohon kelapa tersebut. Dan dibantu dengan Pak Ustadz. Dan memang banyak ditemukan tulang-tulang. Dan pada saat itu memang, wah lahannya ini luas banget. Ini benar-benar lahan itu tadi akhirnya ini kayak dirapihkan. Entah ini pohon kelapa tanah milik siapa, juga nggak ngerti dari warga atau mungkin turun-temurun atau apa, saya juga nggak dikasih tahu ini lahannya siapa gitu kan. Nggak, pas cerita ke saya ini, si pengirim cerita ini nggak ngasih tahu ini sebenarnya lahannya dari Pak Joko atau Pak siapa, itu nggak ngasih tahu. Intinya pada saat itu lahan ini dibersihkan dan ada beberapa pohon kelapa yang ditebang dan akhirnya dibangun rumah. Terus dari warga ini memang ngadain sering aktivitas di situ dan akhirnya pelan aman. Akhirnya aman. Tapi masih beberapa kali ini ada yang sering lewat, warga juga sering lihat ada yang seliweran atau apa makhluk apa yang ada di daerah situ. Padahal udah dikasih bangun-bangun rumah, tapi nggak ditempatin, hanya warga untuk aktivitas di situ. Silakan siapa aja yang mau nempatin. Jadi dikasih kayak kubu-kubu kecil, ya siapa yang mau nempatin di situ monggo silakan. Tapi dibikin aktivitas terus-menerus di situ. Itulah kisah kebun kelapa yang bener-bener ngeri banget di situ, banyak makan korban gitu. Buat kalian yang tahu daerah di situ di mana, monggo silakan komen di bawah. Nah, itulah salah satu cerita yang dikirimkan ke kita. Dan pada akhirnya Intan dan Gito ini udah aman dan Intan juga lahiran dan akhirnya bayinya ini udah normal, udah kembali normal. Dan Pak Ustadz sendiri udah sering kontrol ke situ ke tempatnya Intan. Dan alhamdulillah udah aman sekarang untuk keluarganya Intan. Tapi sering beberapa kali Intan juga masih ngelihat sesuatu hal yang aneh di kebun itu tadi yang memang udah mulai ramai. Ada banyak orang di situ, banyak warga mulai ada aktivitas di situ gitu. Tapi masih ada yang wah aneh nih gitu. Itulah kisah Intan dan Gito. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita, masih terus bisa ngirim cerita dan mohon bersabar. Akan saya baca satu persatu di waktu luang saya, mohon bersabar karena bener-bener WA masuk banyak banget. Dan biar ceritanya cepet dibawakan, ya kan, biar cepet tayang, alangkah baiknya ini ngirim per paragraf. Jadi saya ini gampang untuk penghafalannya. Dari tim juga nggak kebingungan gitu, milih ceritanya, oh ini nih gitu. Nah caranya gimana? Caranya udah saya kasih tahu di bagian tadi video ini yang ada di depan. Caranya ngirim cerita gitu. Kirimkan cerita kalian ini lewat Instagram saya @dodosinjo ya kan, atau kalian bisa kirim ke nomor WA saya 085870433336, tiganya 4 kali nih ya, kalian bisa kirim di situ. Nah buat teman-teman mohon bersabar yang ceritanya belum dibacakan ya, teruslah ngirim cerita yang punya pengalaman apapun monggo silahkan gitu. Saya berdoa mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo ini diberi kesehatan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pasti diberikan kesuksesan dalam hal apapun selagi positif. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita.
ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.